yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman yang akan kami baca boleh tersimpan dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Imamat pasal 16 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-34 yang berkata demikian. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian linen yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke dalam perkemahan.
Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian linen, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna, yang mendamaikan Allah dengan segala ciptaannya. Maka setiap kali kita mempraktekkan perintah Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah, melayani yang terabaikan, dan melakukan berbagai pengorbanan demi terwujudnya dunia yang lebih baik. Sesungguhnya kita sedang menyatakan damai dari Allah kepada dunia. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua, agar kita selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur karena kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan boleh membawa kami ke dalam kasih Tuhan, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, bimbing hidup kami. Biar langkah kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami tidak salah untuk mengambil keputusan dalam hari-hari hidup kami, Tuhan. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan mensempurnakan dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon kepadamu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi